Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua bahagia Baik, selalu. Amin. Sehat juga ya, amin, amin amin, gitu. amin. Ini sekarang nih lagi beredar selentingan kabar dan ternyata sudah diklarifikasi juga, sudah dikonfirmasi secara resmi oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, Ya, bahwa ada dua pemain asal Belanda yang akan dinaturalisasi. Nah, ya. ini kita bahas nanti ya, dikaitkan dengan nanti dengan laga dengan Australia ini bisa main gak nih kedua pemain naturalisasi ini? Kayaknya enggak ya, baru juga mau proses. Betul, Nih Pung, betul. gimana nih dengan pemain Hmm. naturalisasi? Ya kan memang yang sudah terkonfirmasi ada dua ya pemain tambahan dari diaspora kita yang bermain di Belanda ya, yaitu ada Eliano Reinders dengan Miss Helger. Nah, kedua pemain ini terutama yang kalau kita lihat bagaimana kalau acuannya adalah transfermarkt, kita kan melihat bahwa Miss Helger saja nilai transfermarktnya sudah kalau nggak salah mencapai 200 miliar kalau nggak salah ya. Nah, ini kan menunjukkan siapa sebetulnya Miss Helger ini. Nah, Hmm, sebetulnya kan proses Miss Helger sudah berjalan sudah beberapa waktu yang lama sebetulnya. Cuma hmm, masalahnya pada saat itu dia belum mendapat restu dari orang tuanya untuk hmm, apa membela timnas. Tapi belakangan ketika melihat bagaimana perkembangan timnas kita yang juga akhirnya banyak menarik pemain-pemain diaspora dari strata grade A katakanlah ya. hmm, hmm, Ini hmm, tentu juga menggugah spirit dari Miss Helger sendiri maupun hmm, Eliano Reinders untuk juga mulai menoleh nih. Bukan tidak mungkin juga keluarga dari mereka berdua juga mulai menoleh bagaimana perkembangan sepak bola timnas kita gitu loh. hmm, hmm, Dan hmm, ternyata kan kalau kita melihat pada peluang yang harus dimanfaatkan sehubungan dengan penambahan kuota sepak bola Asia untuk tampil di Piala Dunia, ini juga kan semakin akhirnya membuka peluang yang semakin besar buat timnas kita. hmm, Nah, terlihat lagi, apalagi kita melihat hasil pertandingan di fase awal ya di fase ketiga ini. hmm, hmm, Di pertandingan awal Indonesia ketemu Arab Saudi, Indonesia sebagai tim tamu, tapi tidak gentar dan bahkan bisa mendapatkan hasil yang positif gitu loh. Kita mendapatkan satu poin yang tentunya modal satu poin ini sangat-sangat dibutuhkan buat timnas kita. hmm, hmm. Terutama sekali selain sebagai tabungan poin, tentu ini juga kan akan menambah mentalitas kita, menambah kepercayaan diri kita bahwa sebetulnya kita mampu untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain atau tim-tim yang jauh di atas kita ranking FIFA-nya. Hmm, hmm. Karena akhirnya ranking FIFA itu hanya sekedar angka gitu loh, Bro. Tidak bisa mencerminkan kualitas sebuah tim gitu loh, Bro. Kayaknya itu hanya berlaku untuk Indonesia, bro. Itu kalau lihat Ya, dengan maksudnya Arab gitu kan, ya memang mereka ya, udah biasa main di Piala Dunia. Cuman memang betul. Indonesia aja ini yang agak aneh. Angka FIFA rankingnya masih buncit banget, 134 kemarin menang dari Arab, kemudian meningkat ke 131. Ya, Ya, tapi masih angka yang paling kecil di antara tim yang ada di babak ketiga ini. Nah, iya, bro, betul. Ya, sebelum kita bahas eh, bagaimana apa namanya kedua tim ini, kedua pemain baru ini, ya, yang pasti sih kayaknya nggak mungkin ya mereka akan bermain melawan Australia, tapi mungkin melawan Cina nanti mungkin masih ada kesempatan ya. Tapi tergantung juga ya. Kadang-kadang kan proses naturalisasi itu kan sebelum-sebelumnya bisa berbulan-bulan, tapi belakangan ini kan ngebut banget. Apakah ini juga akan ngebut betul. nih? Saya rasa gini, kalau kita melihat pada kebutuhan, eh, tentu dari pihak pemerintah melihat pada proporsinya ya, Mhm, bahwa pemain-pemain ini yang kebetulan memang dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas, tentu akan mendapat semacam dispensasi untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Nah, hmm, tinggal kalau katakanlah ya, secara prosedural ini sudah bisa diselesaikan di tingkat Indonesianya gitu loh, mhm, mhm, kepemerintahan dan aturan-aturan regulasi. Tapi kita juga kan bisa saja terbentur dengan perpindahan federasi. Ini juga yang juga bisa jadi masalah bahwa mhm, perpindahan federasi kalau apa namanya mengikuti aturan ya pasti juga kan ada ini ya
ada jeda waktu yang cukup lumayan panjang gitu loh. Hmm, hmm, Nah, hmm. tinggal apakah kecepatan antara pemenuhan regulasi di Indonesia itu juga bisa kemudian diikuti dengan perpindahan federasi yang juga yang makan waktu yang lebih cepat. Dan kita harapkan itu yang bisa terjadi. Dan dengan harapan bahwa ini kan baru pertandingan yang pertama ya, Hmm, Indonesia hmm. melawan Arab Saudi. Dan tanggal 10 nanti itu adalah pertandingan kedua dengan Australia. Kita melihat bahwa jenjang waktu yang mungkin dari pertandingan pertama dan kedua itu kan begitu pendek. Rasanya tidak mungkin lah untuk untuk ini ya, Michelle Girl dan Reinders untuk bisa tampil. Tapi paling tidak kita punya harapan di pertandingan berikutnya itu semua proses-proses naturalisasi sudah selesai gitu, Bro. Ya, memang kan kalau dilihat jadwal nih, setelah September ada dua laga, kemudian Oktober dua laga juga, November ada Ya, dua laga lagi, baru Maret betul. dan Juni gitu ya. Ya. Mudah-mudahan minimal di bulan yang minggu ketiga yang di bulan November ini sudah nambah nih pemainnya. Kita harap seperti itu ya, Bro. Tapi memang kalau kita lihat ya, ini saya melihat pada pertandingan pertama di fase awal nih. Di fase awal, fase ketiga, pertandingan pertama, itu kan juga menghadirkan kejutan-kejutan yang bukan tidak mungkin. Kejutan-kejutan ini justru menguntungkan timnas kita. Kita melihat pada jadwal yang terdekat kita akan melawan Australia. Australia di pertandingan pertama itu jeblok, kalah mereka lawan Bahrain. Walaupun ranking FIFA-nya kan terpaut juga cukup jauh ya. Kalau nggak salah Australia di ranking 24 dunia, ya. Sementara Bahrain entah di ranking 70-an atau 60-an saya nggak tahu ya, kurang kurang ini ya, kurang mengetahui masalah itu ya. Nah, cuma ini juga kan menjadi semacam warning ya dan juga semacam katakanlah membawa angin segar buat pemain timnas kita bahwa Australia bisa dikalahkan oleh Bahrain dan bukan tidak mungkin Australia senior ini juga bisa kalah di timnas melawan timnas kita di pertandingan nanti gitu loh. Mengingat bahwa Australia ini lagi gamang nih. Setelah mereka juga memperlihatkan performa yang tidak cukup baik lah. Bahkan sudah muncul semacam ya ini ketidaksukaan dari para fans sepak bolanya Australia terhadap coach Graham Arnold. Graham Arnold ini sudah mulai digoyang-goyang karena Graham Arnold boleh dibilang memang pelatih yang sudah cukup senior. Jadi mereka beranggapan ini pelatih udah nggak update dengan sepak bola perkembangan sepak bola sekarang. Jadi sebaiknya memang harus diganti oleh pelatih-pelatih muda. Jangan sampai nanti kita digilas oleh Indonesia karena di under 23 aja mereka kan kalah lawan Indonesia. Nah, itu kan juga sebagai warning juga buat Australia bahwa kali ini angin akan bertiup ke Indonesia nih sepertinya. Makanya saya sih sangat-sangat berharap bahwa pertandingan melawan Australia ini tidak boleh disia-siakan sama sekali. Kita harus bisa tampil full, kita harus bisa tampil untuk mendapatkan nilai 3. Kita tidak lagi mengincar seri untuk pertandingan melawan Australia. Gitu, Bro. Apalagi katanya ada salah satu pemain pentingnya juga di tim Australia ini yang kemarin dapat kartu merah sehingga tidak bisa dimainkan melawan Indonesia. Nah, Ya, ini kan kalau lihat Australia ternyata bisa dikalahkan sama Bahrain dan kemudian ya. Cina juga dikalahkan dengan telak oleh Jepang. Nah, ini kan berarti persaingannya cukup terbuka nih buat Indonesia. Bahkan ada jurnalis asing itu yang bilang bahwa Indonesia ini bisa mengalahkan semuanya kecuali Jepang, katanya begitu. Ya, saya juga setuju tuh. Saya juga setuju. Pertama gini, saya ini juga menganggap bahwa kekalahan Cina 7-0 melawan Jepang ini juga sebuah sebuah ini ya, sebuah kejutan menurut saya. Hmm, Karena saya tidak pernah berekspektasi atau memprediksi bahwa Cina akan kebobolan 7 gol melawan Jepang. Biar bagaimanapun, Cina kan di kira-kira berapa tahun yang lalu lah, itu sempat menjadi kiblat sepak bolanya di Asia hmm, ketika mereka mulai menggeliat dengan memberikan gaji yang gila-gilaan kepada pemain-pemain top dunia. hmm, Pemain-pemain top dunia tuh sudah sempat bermain untuk liga di Cina seperti hmm, Oscar, Hulk. Itu kan bermain juga di liga Liga China dan saat
itu mereka adalah pemain-pemain yang sebetulnya masih dalam masa usia yang matang gitu loh. Hmm. Bukan bukan di penghujung karir. Jadi Seperti itu Arab. yang kemudian sempat juga kan Cina juga tampil di Piala Dunia. Ini Hmm. juga kan sebagai imbas salah satunya dari bagaimana mereka mulai menggeliat dengan liganya. Tapi Hmm. belakangan setelah ada ya kalau nggak salah ada krisis-krisis ekonomi Hmm. lah Hmm. di ini ya di salah satu perusahaan yang menjadi tulang punggung sebuah tim di Liga Cina, Evergrande, itu kan mereka ada kasus-kasus ya penggelapan pajak dan segala macam. Itu akhirnya mulai apa namanya pihak pemerintah Cina juga mulai menelisik nih Hmm. pemilik-pemilik klub dari liga-liga Cina dan ini sepertinya akan membawa atmosfer yang malah membuat Liga Cina menjadi ini ya agak mulai galau lagi gitu loh, Hmm. mulai guncang lagi. Nah, nah, mungkin saja ini ada akibat dari ketidakstabilan dari Liga Cina sendiri gitu loh. Hmm. Nah, kalau sampai Cina dibantai oleh Jepang dengan angka yang segitu besar, ini juga kan menjadi gambaran bahwa sepertinya memang di grup ini sudah hampir pasti ya, boleh dibilang nih, Jepang nih udah sangat-sangat sulit lah untuk bisa Oh. dikalahkan Indonesia. Jadi Indonesia masih bisa berharap dari tim-tim lain. Kita bisa mengambil angka penuh dari Cina, Hmm. ambil angka penuh dari Bahrain, ambil angka penuh juga dari Australia gitu loh. Hmm. Ambil angka penuh juga dari Arab Saudi. Itu adalah gambaran yang ideal kalau Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia Hmm. tanpa melalui jalur playoff lagi ketika Ya. harus menghadapi tim-tim dari apa peringkat 3 dan 4 gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Memang ada untung ruginya sih kalau kita langsung ke Piala Dunia. Untungnya Ya, adalah ya udah selesai di grup itu udah selesai aja. Udah dipastikan lah Indonesia lolos. Tapi kalau lewat ya. playoff lagi, FIFA ranking kita bisa tambah banyak karena banyak laga lagi. Laganya banyak gitu kan. Tapi yang Iya, memang sih yang lebih penting adalah maju ke Piala Dunianya daripada FIFA rankingnya saya pikir. Mungkin FIFA rankingnya bisa nanti-nanti lah. Masih ada waktu 2 tahun betul. lagi. Iya, Nah, bro, betul. kalau Iya, misalkan tadi kita udah lihat bahwa lawan-lawan kita ini ternyata juga eh, tidak dalam kondisi yang fit lah ya kecuali Jepang gitu. Dan ya. kemarin pun siapa namanya coachnya Arab Saudi juga mengeluh karena ternyata pemain-pemain yang dia bawa itu adalah pemain-pemain yang eh, tidak bermain di klubnya, sementara pemain-pemain yang dia inginkan justru tidak diizinkan oleh klubnya. Ini kan sama dengan Indonesia kemarin-kemarin kalau mau AFF gitu ya kasusnya. Tapi ini nggak tahu ya, memang memang pemain-pemainnya yang tidak apa namanya tidak yang diinginkan oleh Mancini, atau memang kualitas Mancininya yang memang cuma segitu. Saya pikir gini ya, ini kan sebuah laga yang masuk dalam kalender FIFA. Ya, Artinya tidak ada kepentingan klub untuk bisa menahan pemain harusnya. dan negara itu kan punya punya kuasa dalam hal ini terhadap pemain Hmm. untuk membawa mereka memperkuat timnas karena Hmm. mereka tidak ada agenda lain selain agenda FIFA ini. Jadi rasanya alasan seperti itu ya menurut saya sih agak-agak dibuat-buat ya oleh Mancini dalam hal ini ya. Jadi saya pikir sebetulnya, nah ini yang saya juga begitu melihat pada sebuah data yang dikumpulkan dari hasil pertandingan, ketika Indonesia melawan Arab Saudi, ini ada sebuah sejarah yang tercatat bahwa untuk pertama kalinya, secara statistik Indonesia ukuran postur tubuhnya itu lebih baik ketimbang postur tubuh pemain-pemain Arab Saudi. Oh. Indonesia di rata-rata ya 11 pemain yang bermain itu tinggi rata-ratanya 182 cm ya. Hmm. Sedangkan Arab Saudi 11 pemain yang starting itu tinggi rata-ratanya 177 cm gitu loh. Itu dan satu hal lagi yang saya juga perhatikan, bukan tidak mungkin timnas yang paling muda di fase ketiga ini adalah timnas kita. Karena rataan pemain yang dibawa ST ya 25 atau 20 sekian ya, Hmm. itu setelah dirata-ratakan itu hanya usianya di angka 23,2 tahun gitu. Hmm. Berbeda dengan Arab Saudi.
yang diambil rata-rata usianya antara sekitar 26 sampai 27 tahun gitu loh. Jadi ini kan sebuah gambaran kita punya prospek yang bagus terhadap pemain-pemain muda ketika mereka masih muda tapi sudah bisa tampil di ajang-ajang yang begitu bergengsi saat ini gitu loh bro. Hmm. Ini menarik ketika ada wawancara tentang salah satu Hmm. pemain yang dalam proses naturalisasi ini, dia Ya, bilang bahwa dia ingin bermain di Piala Dunia. Ya. Jadi saya ya, kira ini semua pemain-pemain dilihat yang ada di Eropa dan di Belanda gitu, ya di Eropa pada khususnya, mereka melihat bahwa "Ah, ini ada peluang nih untuk bermain di Piala Dunia, ya. Kalau tidak tahun betul, ini, tahun yang berikutnya gitu kan masih ada peluang. betul, Syukur-syukur yang betul. tahun ini bisa masuk dan nanti yang tahun 30 juga bisa masuk kan gitu." Iya, betul. Ya, dan sebagai Jadi, pemain sepak bola kan Hah? cita-citanya main di Piala Dunia. Betul. Itu adalah capaian tertinggi dari seorang seorang profesional di bidang sepak bola ketika mereka tampil di Piala Dunia. Itu Hmm, adalah puncak pencapaian prestasi mereka. hmm, Jadi bukan tidak mungkin kalau melihat pada probabilitas Indonesia tampil di Piala Dunia, itu juga kan hmm, begitu menguat belakangan ini ya. hmm, Dan ini pun juga sudah mulai dibahas oleh para pundit-pundit sepak bola dari luar negeri ketika melihat capaian Indonesia dilihat dari Piala Asia, dilihat dari Piala Asia Under 23. Itu kan ada lonjakan-lonjakan prestasi yang mereka tidak pernah perkirakan sebelumnya. hmm, Bahkan saat ini ada selentingan ya yang mengatakan bahwa timnas ini Indonesia ini adalah timnas yang pembuat onar gitu loh. Karena pembuat onar dalam pengertian ini dia suka suka ini ya, suka menghancurkan segala prediksi gitu loh. Nah, itu ada di timnas kita. Bagaimana sebuah timnas yang ada di ranking 130-an gitu ya. Tapi tiba-tiba tampil dengan percaya diri, tampil begitu terengginas dan tidak kalah secara kualitas gitu loh. hmm, Nah, ini juga saya juga dari pertandingan ketika melawan Arab Saudi ya, itu kan ada dua pemain Indonesia yang pemain eh, domestik katakanlah ya, hmm, yang tampil sebagai starting eleven itu ada Rizky Ridho hmm, dan Witan Sulaiman. hmm, Ada perkembangan menarik dari dua pemain ini. Kalau hmm, kita perhatikan dari waktu ke waktu, perkembangan masa otot dari kedua pemain ini sudah sangat bagus ya. Saya hmm. lihat bagaimana seorang Witan yang dulu begitu hanya Rempeng ya. mengandalkan krempeng, hanya mengandalkan kegesitan. Saat ini masa ototnya sudah sangat bagus gitu loh. Dia begitu kekar gitu loh. Begitupun juga dengan Rizky Ridho. Jadi ini adalah sebuah langkah-langkah yang harus terus dipelihara Hmm, bahwa untuk menjadi pesepak bola profesional yang mumpuni katakanlah ya, hmm, ya tidak lagi bisa mengandalkan hanya kepandaian menggocek bola atau hmm, berlari dengan cepat, hmm, tapi tidak dilengkapi dengan stamina yang baik, dengan masa otot yang baik, itu akan percuma gitu loh. hmm, Bagaimana sampai sekarang Cristiano Ronaldo yang berusia 40 tahun tetap aja hmm. dia sangat mengelola bagaimana tubuhnya harus dipelihara dengan baik karena itu adalah modal dia gitu loh bro. Ya. Tadi saya tergelitik dengan pendapat bahwa Indonesia menjadi timnas yang bikin heboh gitu ya. Karena di Iya, luar prediksi. Terbukti bro kemarin di AFF juga. Bukan di iya, AFF. Di ini, di laga invitasi yang di Korea itu ya. iya, Third on Us itu. betul. Di mana Indonesia bisa mengalahkan Argentina. Itu di luar nalar ya. Ya, di luar Iya, Nurul. betul. Ya. Dan Indonesia kalah dari Thailand juga di luar Nurul. Iya kan? Iya, Bagaimana betul, betul. Indonesia sebagai juara AFF terus kemudian kalah oleh Thailand? Itulah yang kenapa saya sering menggarisbawahi bagaimana sebuah tim harus bisa memelihara yang namanya momentum. Momentum ini jangan disia-siakan. Momentum kemenangan melawan Argentina itu kan sangat-sangat bagus ya. Ini Hmm, momentum yang tidak bisa didapatkan secara percuma hmm, ataupun ini pasti prosesnya panjang dulu hmm. untuk bisa mengalahkan Argentina. Nah, sayang sekali memang itu momentum itu tidak bisa dimanfaatkan waktu itu ya. Ya Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi bahan pembelajaran buat
coach-coach kita nanti bahwa kita harus juga secara bijaksana untuk bisa memelihara yang namanya momentum. Karena momentum ini jangan disia-siakan sama sekali gitu loh, bro. Ya, ada satu lagi nih yang Hmm. banyak ditanyakan wartawan kepada Sintayong dan juga kepada Ketua Umum Erick Thohir yaitu mengenai Elkan Bagot. Ah. Dengan hadirnya pemain naturalisasi yang baru, kayaknya Elkan udah nggak diperlukan lagi ya, bro. Nah, itu dia. Sekarang ini kan banyak pemain dari diaspora yang juga punya posisi sama dengan Elkan gitu loh. Dan ternyata juga mereka juga bisa menunjukkan performa yang bagus. Ada di situ, apalagi Jay Itzes ya. Hmm, Jay Itzes saya juga melihat di pertandingan melawan Arab Saudi, dia bisa tampil sebagai seorang kapten dengan yang sangat dengan ini ya, dengan daya kepemimpinan, power kepemimpinannya dia tuh sangat keluar gitu loh. hmm, Dia mampu menenangkan pemain-pemain lainnya. Dia juga bisa menjadi orang pertama yang ketika melakukan komplain, kemudian dia juga menjadi orang pertama yang berusaha mengingatkan, apalagi di barisan pertahanan hmm, yang memang itu adalah lapisan vital ketika Indonesia melawan Arab Saudi di 25 menit terakhir ya. Itu kan hmm. menjadi Bulan-bulanan lini lah. yang paling lini yang paling di digojlok lah katakanlah Hmm, ya. hmm, Nah, itu JICS masih usia muda. Kemudian ada Justin Hubner di situ. Ada Saint Patinama. Ada juga Calvin Verdong. Di situ jadi kalaupun Elkan tidak hadir ya rasanya tidak ada lagi yang merindukan akhirnya gitu loh, bro. Karena sudah ada muka-muka baru yang tidak kalah mumpuninya daripada Elkan gitu Apalagi loh. pemain naturalisasi Walau baru ini kan juga central back kan. itu dia. Jadi rasa-rasanya kok kalaupun Elkan akhirnya tidak terpilih lagi, ya itu kita harus hormati keputusan dari STY, kita harus hormati keputusan dari PSSI bahwa itu adalah mungkin yang terbaik buat mereka saat ini gitu loh. Ya, ya. Toh tanpa kehadiran seorang Elkan Bagot pun kita ternyata punya kekuatan yang tidak kalah gitu loh, bro. Oke. Oke, boleh sobat. Itulah obrolan kita ya mengenai dua pemain naturalisasi tapi terus kita bahas sedikit tentang Arab Saudi dan Indonesia dan juga peluang Indonesia dengan Australia. Nanti kita bahas lagi ya untuk bagaimana laga Indonesia melawan Australia. Mudah-mudahan kita ada waktunya untuk bahas. Kalau menurut Ya, sobat sendiri ini gimana nih dengan dua pemain naturalisasi yang baru ini nih? Siapa yang kira-kira akan tergeser atau kira-kira akan seperti apa permainan timnas Indonesia? Lebih gila lagi kah? Lebih gokil? Atau seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. thank you, bro.